Waktu ditanya sama temen, kalau kamu cuma bisa ambil satu sertifikasi sepanjang hidup dan kamu pengen berkarir terus jadi internal auditor, apa yang akan kamu ambil? Of course, itu adalah CIA. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Nurin Perawatan Solihat. Dan hari ini aku pengen memulai satu section baru namanya Bicara Audit. Jadi salah satu pertanyaan yang biasa aku dapat dan kayaknya paling sering juga ditanyakan adalah soal sertifikasi CIA. Dan aku jadi kepikir, oh iya ya, kayaknya ada banyak materi auditing yang bisa aku explore. Hari ini mungkin aku akan mulai dulu, tapi dari perkenalan CIA dan juga kenapa sih ini penting bagi kita mempertimbangkan untuk bisa mendapatkan sertifikasi ini. Oke, so a bit background. Saya bekerja sebagai seorang internal auditor di salah satu kementerian. Terus saya mendapatkan CIA di tahun 2020. Ya, angkatan pandemi. Dan setahun kemudian saya dipercaya oleh IAIA Indonesia untuk menjadi salah satu pengajar CIA Review Course sampai sekarang. Dan kalau teman-teman mengunjungi websitenya IAIA, di bagian CIA ada video saya di sana. Oh ya, saya juga menuliskan tips and trik dan sedikitlah informasi tentang ujian CIA di blog saya, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman juga mau baca, silahkan banget. Oke, langsung aja kita akan bahas. Jadi sebenarnya apa sih CIA itu? Jadi CIA sendiri adalah satu sertifikasi di bidang internal audit yang diterbitkan oleh the Institute of Internal Auditors. Sertifikasi itu adalah didesain untuk memberikan semacam credential atau pengakuan bahwa yang bersangkutan telah mendemonstrasikan pengetahuan, keahlian, dan juga profesionalisme di bidang internal audit. Dan IAIA sendiri mengklaim ini sebagai satu-satunya sertifikasi internal audit yang diterima global. Oh ya, sedikit disclaimer, mungkin meskipun saya adalah seorang pengajar, ini video sama sekali tidak disponsori oleh IAIA atau tidak terafiliasi dengan IAIA sama sekali. Jadi pendapat ini insya Allah subjektif ya dari saya sebagai seorang internal auditor. Dan kalau misalnya teman-teman sendiri sedang mempertimbangkan apakah pengen ambil CIA atau enggak, this video is for you probably. Dan saya akan mencoba untuk seobjektif mungkin berbicara. Oke, jadi ujiannya sendiri terdiri dari 3 part. Yang pertama itu adalah Essential of Internal Auditing, yang kedua adalah Practice of Internal Auditing, dan yang ketiga adalah Business Knowledge of Internal Auditing. Tiga-tiganya menurut saya menarik banget ya masing-masing, tapi mungkin saya akan ada satu video khusus untuk bahas masing-masingnya. Dan langsung aja saya mau kasih considerations kenapa menurut saya mengambil CIA ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan gitu. Oke, jadi mungkin saya akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang kredibilitas. Jadi ketika teman-teman punya sertifikasi CIA, ini adalah bentuk demonstrasi dari kemampuan teman-teman, dari komitmen teman-teman juga untuk mencapai keistimewaan dalam melakukan audit. Karena ini kan berarti kita berusaha untuk belajar dengan serius, terus kita juga berusaha untuk lolos dalam ujiannya, berusaha juga untuk menerapkan prinsip-prinsip, standar-standar, profesionalisme, kode etik, dan sebagainya yang dipersyaratkan oleh IAIA untuk para kandidat CIA, seperti itu. Dan ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan kita, termasuk klien kita, karena kan auditing sendiri tuh sebenarnya menurut saya adalah bidang yang penting banget untuk kita dapat kepercayaan dari klien kita gitu. Gimana klien kita mau percaya? Salah satunya ya dengan kita nunjukin bahwa kita itu memang punya credential atau punya keahlian di bidang tersebut. Dan the second reason is, jadi ini kepikirannya setelah saya studi di luar negeri. Kebetulan baru-baru aja ini saya pulang dari studi di Australia, dan ketika saya ngumpul dengan rekan-rekan di sana, baik internal auditor maupun rekan-rekan in general, mereka tuh rata-rata tahu CIA teman-teman. Jadi CIA ini kayak pengakuan global, dimanapun kita mau masuk marketnya. Saya rasa ini adalah sebuah bekal yang baik gitu, bekal untuk kita bisa mencari pekerjaan dimanapun, karena ini diakui secara global. So either teman-teman pengen kerja di Indonesia atau pengen kerja di luar negeri, CIA ini akan bisa jadi modal yang berharga gitu. Dan yang ketiga adalah tentang
Dan ini yang menurut aku sebenarnya paling penting adalah tentang penguasaan keahliannya. Jadi sebenarnya teman-teman, kadang orang mikir sertifikasi itu adalah soal sertifikatnya, tapi buat saya sertifikasi itu ya nggak muna juga sih sebenarnya, tetap pengen dapat sertifikasinya. Tapi sebenarnya yang menurut saya lebih berharga justru prosesnya, karena kita belajar untuk mendalami ilmu itu secara serius, karena segitu pengennya kan kita lulus, karena ujiannya juga nggak murah kan teman-teman. Jadi kita kayak serius banget belajar, terus tanya sana sini, baca ini itu, terus kayak mengobservasi lagi apa yang sudah kita lakukan, apakah sesuai sama standar. Terus juga menurut saya kayak proses reflectionnya sendiri gitu ya, karena biasanya kan kita ujian CI ini setelah kita udah jadi internal auditor ya rata-rata. Nah, ada proses refleksi yang menurut saya menarik gitu ya, ketika kita melihat apa yang udah kita lakuin dibandingin dengan standar, dan itu kayak oh ternyata standar yang baik tuh seperti ini gitu, terus kayak praktik yang disarankan tuh seperti ini gitu, dan itu adalah proses yang menurut saya super menarik gitu ya. Proses belajar itulah yang akhirnya nggak tanpa saya sadari gitu, ketika saya lulus di tiga-tiganya part udah ujian part 1, 2, dan 3, akhirnya itu membuat saya merasa bahwa saya sudah menjadi seorang yang punya pengetahuan lebih banyak, punya skill yang insya Allah lebih baik, dan juga menurut saya punya profesionalisme yang lebih baik gitu, dan tinggal diterapin aja ya. Artinya sih sebenarnya itu modal, tapi in the end tetap kita harus menerapkannya kan gitu. Jadi ya apa yang sudah kita dapatkan tadi harus kita translasikan juga ke dunia nyata dalam pekerjaan kita. So, itu yang ketiga, penguasaan, dan menurut aku yang paling penting gitu ya, adalah penguasaan keahliannya atau pengetahuannya. Dan yang keempat adalah soal karir gitu ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen kayak meningkatkan karirnya atau pengen karirnya bergerak lebih cepat, salah satu hal yang bisa dipertimbangkan di dunia internal audit adalah mempunyai CIA. Jadi, biasanya organisasi-organisasi itu kadang ada yang mensyaratkan CIA, atau CIA akan jadi sebuah tambahan nilai dan sebagainya gitu, yang intinya adalah CIA itu dikonsider sebagai sebuah kekuatan. Nah, kalau ini jadi kekuatan, ini akan bisa ngebantu kita juga gitu untuk memperlancar karir kita atau mempercepat karir kita gitu. Jadi ya tetap ya, balik lagi, sebenarnya bukan sertifikasinya, menurut aku sih punya sertifikasinya itu penting, tapi karena ada semacam anggapan bahwa kalau kita udah menguasai CIA, udah dapat CIA, berarti kita juga menguasai materinya, menguasai bagaimana cara menerapkan teorinya. Jadi intinya dengan penguasaan ilmu yang kita dapatkan selama kita ujian CIA ini, insya Allah juga akan ngebantu kita untuk bisa melaju dalam karir. And we're gonna move to the last part, yaitu networking. Dan menurut aku ini bagian yang juga super penting. Jadi ketika kita menjadi CIA, saya merasa bahwa ini tuh membuka kesempatan untuk connect dengan lebih banyak orang gitu. Apalagi orang-orang yang mau ambil CIA, atau orang-orang yang udah CIA, atau students yang baru kepikiran aku mau masuk auditing atau aku mau masuk bidang akuntansi. Terus ada gaya gravitasi gitu ya, yang menarik orang-orang untuk akhirnya terhubung dengan kita gitu ya. Dan mungkin gaya gravitasi juga yang menghubungkan kita ke orang-orang lain gitu. Jadi itu menurut saya 5 alasan kenapa memiliki CIA itu menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pertimbangkan gitu. Oke, nah terus apalagi yang mau aku bahas ya? Oke, syarat. Nah, syaratnya biasanya semoga aku nggak salah ya. Jadi yang pertama syaratnya biasanya pendidikan. Terus yang kedua adalah pengalaman gitu. Jadi pendidikan kalau aku nggak salah ada jenjang-jenjangnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya S1 tuh harus punya pengalaman berapa tahun, kalau udah S2 harus berapa tahun. Untuk lebih lengkapnya aku akan kasih link teman-teman brosurnya. Jadi teman-teman bisa download sendiri nanti brosurnya untuk baca informasi lebih lengkapnya gitu. Dan apalagi ya, ya mungkin langsung aja aku ke bagian penutup ya. Kesimpulannya apa yang aku sampaikan hari ini tuh intinya adalah Certified Internal Auditor adalah salah satu sertifikasi yang menurut aku sangat worth it untuk dipertimbangkan teman-teman yang mau berkarir di dunia internal auditing. Dan saya sampai dulu pernah waktu ditanya sama teman, kalau kamu cuma bisa ambil satu sertifikasi sepanjang hidup,
dan kamu pengen berkarir terus jadi internal auditor, apa yang akan kamu ambil? Of course, itu adalah CIA gitu ya. Tapi kalau teman-teman mungkin ada kepengen untuk jadi internal auditor yang bekerja di bidang IT, mungkin yang bisa dipertimbangkan juga adalah CISA gitu. Intinya teman-teman, terima kasih udah mendengarkan aku hari ini. Semoga ini agak clear ya, walaupun aku kayak ceritanya ngalur gitu. Apa itu ngalur gitu? Oke, jadi intinya makasih banget dan semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aku gak biasa banget ngelakuin ini. Oh my god, this is the first time I think. Oke. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan kalau misalnya teman-teman punya ide yang pengen aku bahas, topik yang menurut kalian bisa aku bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, bye bye.